Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya secara Zoom online atau hanya secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah baik Bapak Ibu. Insya Allah malam hari ini adalah pertemuan perdana kita. Pertemuan pertama yaitu via Zoom online. Insya Allah malam hari ini akan ada dua sesi, yaitu sesi manasik. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Arif Rahman Hakim selaku mutawif kita bersama, insya Allah yang akan membimbing Bapak Ibu dari awal keberangkatan di Indonesia sampai kepulangan kembali nanti ke Indonesia. Alhamdulillah, beliau juga sudah hadir dan berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Yang kedua ialah nanti akan ada sesi teknis terkait panduan keberangkatan hingga kepulangan Bapak Ibu nantinya. Insya Allah akan saya sendiri yang menyampaikan. Baik Bapak Ibu, agar membarokahkan waktu dan mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai acara ini. Kita lanjutkan dengan acara umroh, manasik ibadah umroh yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Arif Rahman Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek satu dua, ada suara saya jelas? Bapak Ibu, Mas Yafi jelas ya? Soalnya ya? Ya, jelas Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah wafdullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan berangkat ya sama-sama pada hari Sabtu. Tanggal 11 itu mulai berangkat walaupun terbangnya dini hari terhitung dari hari Ahad ya insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan segala rencana baik kita, segala urusan kita sampai hari H nanti, berikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan pada apa yang kita upayakan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan saya Arif Rahman, insya Allah yang akan membersamai perjalanan umroh Bapak Ibu pada tanggal 12 nanti. Ya, insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah dan mudah-mudahan Allah mudahkan agar saya bisa maksimal dalam membersamai Bapak Ibu sekalian dan berkhidmat kepada tamu-tamu Allah ya Bapak Ibu semua calon tamu-tamu Allah dan semoga Allah mudahkan kita agar bisa memaksimalkan ibadah selama di tanah suci nanti. Oleh karena itu, di malam hari ini saya juga ingin sedikit membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa memantapkan lagi ya persiapan kita yang berkaitan dengan persiapan ibadah umroh. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa perjalanan kita yang sudah kita rencanakan ini adalah perjalanan ibadah. Dan perjalanan ini butuh kepada bekal yang cukup, terutama dalam hal yang berhubungan dengan ibadahnya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengeluarkan puluhan juta, sudah meluangkan waktu yang tidak sedikit dan juga tenaga yang tidak sedikit, kemudian misalnya keliru dalam praktek ibadahnya atau kurang bekal sehingga tidak bisa maksimal dalam melakukan ibadah selama di tanah suci nanti. Oleh karena itu, izinkan kami mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian memantapkan kembali persiapan yang berkaitan dengan ibadahnya. Ya, yang kita sebut dengan manasik umroh, rangkaian ibadah
umroh. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit bahas tentang makna umroh. Apa itu umroh? Kata para ulama, umroh itu artinya adalah berkunjung atau berziarah. Hanya saja kunjungannya beda. Bahwa umroh adalah kunjungan yang di dalamnya terdapat ibadah yang agung. Bapak Ibu boleh saja untuk berkunjung ke satu tempat, mengunjungi satu tempat hanya untuk mencoba kuliner misalnya yang ada di tempat tersebut. Bapak Ibu datang ke Jogja untuk cobain gudeg paling enak. Bapak Ibu datang ke Bandung untuk cobain batagor paling enak. Bapak Ibu datang ke Palembang untuk cobain empek-empek yang paling enak. Itu sah-sah saja dan diperbolehkan saja. Hanya saja untuk berkunjung ke Baitullah maka ini lain karena ini ada rangkaian ibadah khusus yang perlu kita laksanakan dan harus diniatkan lillahi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah taala berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah dan sempurnakanlah haji dan umroh lillahi ta'ala. Dan umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Rangkaian ibadahnya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan semuanya dilakukan harus lillahi ta'ala. Ini juga jadi pengingat Bapak Ibu sekalian dari ayat ini bahwa apa yang kita lakukan dalam kunjungan kita ke Baitullah adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah. Dan tentunya harus dengan niat yang ikhlas, mencari keridhaan Allah semata. Mencari apa-apa yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman. Tidak mencari hal-hal yang lain seperti pujian manusia, kedudukan yang mungkin Allah takdirkan misalnya di hadapan manusia yang lain atau mendapatkan label-label yang baik. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita dalam rangkaian ibadah kita. Oleh karena itu, hari ini juga kita mantapkan lagi persiapan ibadahnya agar betul-betul dengan izin Allah kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah selama di kota Mekah dan Madinah nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fikih atau tata cara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah umroh. Ya, tadi kita sudah bahas umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang dikhususkan, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul yang semuanya harus dilakukan lillahi ta'ala. Satu hal yang juga perlu kami ingatkan Bapak Ibu bahwa umroh ini adalah satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan kata sempurnakan. Jadi dalam Al-Quran Allah perintahkan kita dengan banyak ibadah. Dengan ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam. Misalnya ibadah sholat Allah perintahkan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakah dan tunaikan zakat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka hendaknya ia melakukan saum. Tapi satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dengan lafaz wa atimmu dan sempurnakanlah. Ini adalah ibadah haji dan umrah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah ini adalah ibadah yang perlu diperhatikan kesempurnaannya. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa jadi terlewat dari rukun-rukunnya yang akan membuat ibadah umrah kita jadi cedera atau jadi rusak, atau ibadah umroh kita bermasalah, atau bahkan ibadah umroh kita tidak dianggap tuntas karena ada hal yang terlewat sehingga ada konsekuensi yang harus dilakukan. Makanya ibadah umroh juga adalah ibadah yang kalau sudah diniatkan kita tidak boleh mundur dari ibadahnya. Ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika melakukan sholat sunnah, kemudian tiba-tiba ada keperluan mendadak, ya, dan Bapak Ibu membatalkan sholat sunnah tersebut, maka tidak ada konsekuensi. Ya, tidak ada masalah dengan sholat sunnah tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu saum sunnah, puasa sunnah, cuman di tengah-tengah ada kondisi di mana Bapak Ibu harus membatalkan puasanya, maka tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan umroh, yang umroh ini sunnah, tapi Bapak Ibu sudah niatkan dan sudah masuk ihram, maka tidak boleh Bapak Ibu mundur dari ibadah umroh yang sudah diniatkan ini. Nah, kalau tidak, konsekuensinya adalah sangat besar.
Orang yang mundur dari niat umrohnya dengan sengaja tanpa uzur, maka dia akan jatuh ke dalam dosa di antara dosa-dosa besar. Maka perlu kita perhatikan agar ibadah umroh kita betul-betul disempurnakan dalam rangkaiannya, rukun-rukunnya, dan perlu juga kita perhatikan apa-apa yang harus dihindari selama kita melakukan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian sebelum Bapak Ibu berangkat, kami juga sedikit ingatkan pada diri kami dan kita semua bahwa ibadah umroh ini ibadah yang panjang, ibadah yang perjalanannya memakan jarak hampir lebih dari 9.000 kilometer ya dari Indonesia menuju kota Makkah. Dan perlu untuk kita saling mengingatkan tentang bekal-bekal sebelum bepergian jauh atau sebelum safar. Yang pertama adalah kita perlu banyak berdoa kepada Allah, perlu banyak bertobat, mensucikan diri dari hari ini. Kita akan sampai ke tanah suci, jangan sampai kita belum mensucikan diri kita. Atau kita berpikir baru bisa kita mensucikan diri pas nanti sampai di tanah suci. Jangan kita berpikir seperti itu, tapi kita harus persiapkan diri kita untuk mensucikan diri kita dari hari ini, dari berbagai dosa. Ya, membersihkan jiwa kita dari berbagai keburukan-keburukan dan kebiasaan buruk. Dan perbanyak doa, minta kepada Allah agar Allah mudahkan persiapan perjalanan kita, agar Allah lancarkan perjalanan kita dan Allah terima setiap ibadah kita. Kemudian kita perlu untuk memperhatikan hak-hak terhadap sesama dari orang yang kita tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita minta maaf, perlu kita selesaikan dari permasalahan-permasalahan bersama orang-orang di sekitar kita. Kalau bisa selesaikan, maka lebih baik kita selesaikan. Ya, entah mungkin ada sesuatu yang mangkal, ada sesuatu yang belum diminta maafkan, ada sesuatu yang belum diselesaikan ataupun diikhlaskan, minta maaf, minta doa restu kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian tunaikan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ya, yang berkaitan dengan harta. Ya, kalau kita punya tanggungan kepada seseorang, minimal beri kabar. Kalaupun kita belum bisa menyelesaikan tanggungan tersebut, minimal beri kabar. Oh, saya mau safar dulu, saya mau umroh, begini, begitu, dan lain sebagainya. Terutama buat orang-orang yang Allah kasih kemampuan dan amanah lebih, seperti pemimpin perusahaan, mungkin bos dari sebuah toko atau tempat perdagangan, yang terkadang hal-hal seperti ini juga bisa mengganggu safar kita. Jadi kalau bisa selesaikan, selesaikan. Ya. Kemudian memberikan wasiat dengan wasiat terbaik kepada keluarga. Ini adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan sebelum berangkat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, langsung kita masuk ke dalam intinya. Ibadah umroh itu intinya adalah 4 hal. Dan 4 hal ini para ulama istilahkan dengan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam umroh kita. Artinya ini adalah ibadah paling intinya dari umroh kita. Dalam umroh ada ibadah-ibadah yang lain, tapi ibadah-ibadah yang lain bisa jadi hukumnya sunnah atau hukumnya adalah selain rukun. Ya, bisa jadi juga wajib. Tapi kalau rukun maka ini harus ada. Kalau ini tidak ada, maka ibadah umroh kita batal atau tidak sempurna. Ya. Ada 4 hal perlu kita ingat-ingat. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Sebagian ulama menambahkan poin kelima dengan mengatakan bahwa hal ini dilakukan dalam urutan yang tertib. Artinya ihram dulu, setelah ihram baru tawaf, setelah tawaf baru sa'i, habis itu ditutup dengan tahallul. Jadi tidak bisa kita ihram dulu, habis itu langsung tahallul, kemudian tawafnya belakangan, kemudian sa'inya setelahnya. Tidak bisa, tapi urutannya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini adalah inti dari yang paling inti yang perlu kita perhatikan dalam ibadah umroh kita. Apakah ihram kita sudah baik dan benar? Apakah tawaf kita juga sudah betul-betul dilakukan dengan putarannya? Apakah sa'i kita juga sudah betul-betul disempurnakan? Dan tahallul kita dilakukan dengan baik atau tidak? Ya. Kita masuk ke rukun yang pertama. Sebelum rukun yang pertama, yaitu ihram. Ihram itu dilakukannya di mana? Nah, Bapak Ibu, ibadah umroh adalah ibadah yang khusus. Dan Allah khususkan ibadah umroh ini secara tempat. Bapak Ibu boleh sholat dimanapun kita berada di dunia ini dan sholatnya tetap sah.
Kita bisa sholat di Jogja, kita bisa sholat di Jakarta, kita bisa sholat di Tangerang, kita bisa sholat di Brazil, kita bisa sholat dimanapun. Berpuasa pun demikian, kita bisa berpuasa dimanapun kita berada. Ya, menunaikan zakat pun demikian, kita bisa menunaikan zakat dimanapun kita berada. Tapi ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang ditetapkan titik dan tempat-tempatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah Allah dan hanya terbatas di Baitullah, hanya terbatas di Ka'bah dan sekitarannya untuk ibadah umroh dan di sekitar tanah haram atau di masyair untuk ibadah haji. Nah, ibadah umroh titiknya dimulainya dari titik yang namanya mikot. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berpikir kalau ibadah umroh itu dimulainya pas masuk kota Mekah, ini keliru. Karena ibadah umroh dimulai pas kita masuk ke titik mikot. Titik mikot itu adalah tempat di mana kita mulai ihram dan masuk ke rangkaian ibadah umroh kita. Titik mikotnya ada beberapa titik. Di antaranya titik yang namanya Yalamlam. Ini titik paling di antara yang dekat ke kota Mekah. Dan ini adalah titik yang dilewatin sama orang Indonesia. Walaupun Yalamlam tidak ada bandara. Jadi orang Indonesia biasanya landing di kota Jeddah nih. Di dekat laut sini. Melewati Yalamlam. Orang-orang yang mau langsung umroh ke kota Mekah dari Jeddah. Maka mikotnya di Yalamlam. Atau ada yang datang dari arah kota Taif, maka mikotnya di Qornul Manazil. Atau ada yang datang dari arah Mesir, maka mikotnya di Juhfah. Atau ada yang datang dari kota Madinah. Ini mikot yang dipakai oleh Nabi juga ketika datang dari kota Madinah, yaitu Dzul Khulaifah atau Abyar Ali atau Masjid Bir Ali. Jadi titik-titik mikot ini banyak yang dibangun masjid sebagai penanda dan kita mudah untuk menemukannya. Dan kalau kita yang akan kita pakai titik mikotnya adalah insya Allah Dzul Khulaifah atau Abyar Ali. Ini adalah titik yang ada di kota Madinah. Jaraknya 480 kilometer kurang lebih menuju Masjidil Haram. Ya. Nah, ini adalah mikot. Nanti kita mulai sampai ke mikot. Nah, kita di mikot itu kita berihram Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berihram. Dimulai dengan Bapak-bapak mengganti pakaian ihramnya ya. Kalau yang bapak-bapak hanya menggunakan 2 helai kain. Nanti untuk praktek kain ihramnya dan apa dan bagaimana gambaran kain ihramnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan sebelum kita terbang ya. Insya Allah nanti akan ada satu manasik lagi, pemantapan lagi sebelum kita terbang ke Tanah Suci. Dan untuk bapak-bapak yang ingin melatih cara pakai ihram mungkin nanti bisa juga mencari referensi yang ada di internet atau nanti kami bagikan dari referensi yang ada insya Allah. Nah, bapak-bapak pakai atau yang laki-laki pakai 2 helai kain saja. Kain ihramnya yaitu izar dan rida, sarung dan yang selendang. Ibu-ibu hanya cukup menggunakan pakaian yang dipakai untuk sholat dengan tanpa menutup wajah dan telapak tangan. Kemudian setelah sudah siap dengan pakaian ihramnya, mengucapkan niat atau mengucapkan kalimat yang kita dengan kalimat itu kita masuk ke dalam rangkaian ibadah umroh yaitu labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Ada di antara para ulama yang menambahkan dengan lafat-lafat lain ya, seperti Allahumma umratun la riya'a fiha wa la sum'ah atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lafat-lafat tambahan tersebut ya boleh-boleh saja, yang terpenting tapi yang paling utama yang kita baca adalah yang ini. Jadi Bapak Ibu kalau biar tidak sulit, hafalkan dulu yang terpendek ini. Nanti kalau ada tambahan lagi Bapak Ibu bisa baca atau pelajari lagi tambahannya. Di antara lafat tambahan juga adalah lafat isytirat yang ada di bawah di sini tulisannya Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat aku berhalal, tempat aku berakhir dari rangkaian ibadah umrohku adalah di mana engkau menahanku. Ini untuk kita yang khawatir seandainya umroh kita tidak bisa dituntaskan. Tadi kan ibadah umroh tuh harus
tuntas kalau sudah meniatkan. Kalau seandainya tidak tuntas, maka kita niatkan kita bertahallul di titik di mana Allah menahan kita dengan takdirnya. Entah ada hambatan yang mungkin kita tidak perkirakan atau ada hal-hal yang terjadi di luar prediksi dan kendali kita. Ya. Kemudian setelah berihram, kemudian mengucapkan niat umroh ini, labbaik Allahumma umrotan, ya, mengucapkan kalimat pembuka. Ini tuh ibarat sholat itu takbiratul ihram ya. Jadi mengucapkan Allahu Akbar pertama dalam sholat kita, artinya kita sudah masuk ke dalam rangkaian sholat dan semua yang dilarang ketika kita sholat berlaku. Begitu juga ihram. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, berlakulah larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu ada 9 Bapak Ibu sekalian. Ada yang berlaku untuk bapak dan ibu, ada yang berlaku untuk bapak-bapak saja, ada yang berlaku untuk ibu-ibu saja. Yang berlaku untuk bapak-bapak dan ibu-ibu atau untuk laki-laki dan perempuan diantaranya adalah memotong rambut dan memotong kuku. Memotong rambut dan memotong kuku adalah sesuatu yang dilarang untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian menggunakan parfum atau wewangian. Ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang berlaku untuk laki-laki saja, diantaranya menggunakan penutup kepala, entah yang bentuknya kain atau yang bentuknya seperti topi atau peci begini. Maka itu tidak diperbolehkan selama sedang berihram. Ya. Adapun yang tidak menempel seperti payung nggak masalah, tapi yang nempel imamah, sorban, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian laki-laki juga, khusus laki-laki dilarang untuk menggunakan pakaian yang berjahit atau membentuk lekuk tubuh. Artinya hanya boleh cuma pakai 2 helai kain saja, kain ihram, yang di bawah, yang menyarung, dan yang di atas yang menyelendang atau rida. Kemudian yang berlaku untuk perempuan, ya, yaitu menggunakan penutup wajah perempuan saja. Ini menggunakan penutup wajah ataupun sarung tangan yang menutupi sampai telapak tangan itu dilarang untuk perempuan. Kemudian yang berlaku untuk perempuan dan laki-laki diantaranya yang lainnya adalah tidak atau dilarang untuk membunuh hewan selama sedang berihram. Kalaupun sudah selesai dari berihram dan masih di dalam tanah haram, ini juga tetap tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tidak boleh merusak tanaman ataupun membunuh hewan. Kemudian melangsungkan akad nikah, kemudian menikahkan atau melamar atau melamarkan, kemudian berhubungan suami dan istri atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada hubungan suami istri. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang selama sedang berihram. Jadi perlu kita perhatikan dari larangan-larangan ini, ya. Ya, kemudian dalam berihram juga sebetulnya disunahkan mandi seperti mandi janabat dan insya Allah nanti secara teknis mungkin kita mandi Bapak Ibu karena kita start dari Madinah kita akan mandi di Hotel Madinah dan bersiap untuk berihram dari Hotel Madinah ya. Kemudian pakai wewangian di tubuh. Ini kalau sebelum ihram dianjurkan, tapi kalau sudah masuk ihram tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk kalau ada wanita yang kebetulan haid di hari dia mau umroh ataupun sedang nifas misalnya, dia tetap diperbolehkan untuk mengambil miqat dan berihram karena ihram itu tidak mesti syaratnya suci. Ya. Jadi ihram masuk, nah kemudian ini juga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang laki-laki ini menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai dan afdolnya berwarna putih. Kemudian sepanjang perjalanan dari titik mikot ke kota Mekah kita mengucapkan kalimat ini, ya, kalimat talbiyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu memberikan sebuah kabar gembira kepada kita yang oke. Ya, bagaimana dengan yang pakai cadar? Yang pakai cadar juga dibuka terlebih dahulu. Ya, kalaupun mau menggunakan penutup, maka menggunakan penutupnya yang tidak secara langsung. Tapi untuk terhindar dari was-was atau merasa bahwa umrohnya kurang sempurna, maka lebih baik si cadar itu dibuka terlebih dahulu atau burdah itu dibuka terlebih dahulu. Ya, sebagaimana ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, ya,
kepada orang-orang yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajj al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang melakukan ibadah umrah, mereka adalah wafdullah, tamu undangannya Allah. Yang mana mereka memenuhi undangan tersebut dan mereka datang kepada Allah. Sehingga ketika mereka datang maka Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka, yaitu apa? Wasa'aluhu fa'atohum. Ketika mereka minta kepada Allah, Allah akan berikan apa yang mereka minta. Artinya doanya mustajab. Nah, ini adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa yang Allah berikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan gelar kepada orang-orang yang berhaji dan berumrah sebagai wafdullah, sebagai tamu-tamu dan undangan-undangannya Allah Subhanahu wa taala, ada satu lafadz yang layak untuk kita ucapkan sebagai tamu undangan Allah, yaitu lafadz talbiyah. Ini welcoming word-nya Bapak Ibu. Ini adalah kata untuk menyambut ya dari diri kita sebagai tamu Allah kepada pihak yang kita datangi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkunjung ke Baitullah untuk dalam rangka apa? Menunjukkan ketundukan kita sebagai seorang hamba. Apa lafadznya? Lafadznya talbiyah. Insya Allah Bapak Ibu mungkin sudah hafal juga ya lafadz ini. Nah, lafadz ini dibacanya Bapak Ibu dari miqat sampai nanti ke kota Mekah, sampai nanti lihat Ka'bah. Jadi bukan ketika muterin Ka'bah, tapi dari miqat sampai ke kota Mekah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini dibaca berulang-ulang sampai sebanyak yang kita mampu, sampai nanti berjumpa dengan kota Makkah Al-Mukarramah dan melihat Ka'bah ya. Dan suaranya diangkat Bapak Ibu dengan syarat tidak mengganggu yang lain. Kalau kita dalam kondisi satu bis dan yang isinya adalah kita, hanya orang-orang yang kita kenal dan semuanya melaksanakan umroh, maka itu baik. Tapi kalau ada di angkutan umum yang isinya tidak hanya kita, maka perlu kita perhatikan agar tidak mengganggu yang lain. Kemudian Bapak Ibu lanjut ketika sampai ke kota Mekah, nanti dilanjutkan dengan rukun kedua, yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari sudut Hajar Aswad. Ini Bapak Ibu bisa lihat, sudut Hajar Aswad ada di titik di dekat pintu Ka'bah. Jadi sebelum pintu Ka'bah ada sudut. Mungkin Bapak Ibu ketika pertama kali melihat Ka'bah nanti agak bingung. Wah, ini Ka'bah bentuknya mirip semua. Ya, sudutnya mirip semua. Nah, sebetulnya ada sudut yang berbeda, yaitu sudut yang ada sebelum pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini nanti ada bordirnya terlihat sampai atas. Ya, di depan pintu Ka'bah juga sejajar dengan depan pintu Ka'bah ada yang namanya Maqam Ibrahim, tempat yang memang monumenkan dengan besi emas dan ada kaca-kacanya ini. Ini Maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Nah, di sudut itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad inilah titik atau sudut kita memulai putaran umroh, putaran tawaf kita. Jadi tawaf kita dimulai dari sini. Ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7 ya. Jadi diputar. Nah, Bapak Ibu, tawaf itu tidak boleh lewat dalam. Ini nih ada letter U ini. Ini adalah Hijar Ismail. Nah, tawaf tidak boleh lewat bagian dalam Hijar Ismail karena bagian dalam Hijar Ismail adalah terhitung sebagai bagian dari Ka'bah. Maka kita harus muter lewat luar Hijar Ismail. Ya. Tidak boleh tawaf lewat bagian dalam Hijar Ismail, tapi harus lewat bagian luar Hijar Ismail. Ya. Nah, biasanya di titik Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad juga di sebelah kanan nanti ada lampu warna hijau yang menyala. Itu juga menandakan bahwa itu sudah sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Buat yang mungkin tawafnya di lantai 2 atau di lantai atas, maka bisa dilihat dari sejajar dengan lampu berwarna hijau. Maka itu adalah titik yang disebut dengan titik atau sudut Hajar Aswad. Di situ dihitung
putaran tawaf kita ya. Dan perlu diperhatikan bahwa tawaf harus kita juga suci dari hadas, kemudian kita menutup aurat, kemudian ya bahwa posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita dan dilakukan di dalam Masjidil Haram dengan urutan yang disempurnakan. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa doanya Pak Ustadz? Apa yang perlu dibaca ketika kita sedang tawaf? Maka tawaf ini tidak seperti sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan, walaupun secara hukum tawaf harus suci seperti sholat, ya. Tapi apa? Tapi tawaf ini tidak apa? Tidak seperti sholat yang Nabi tentukan dari mulai takbir sampai salam doanya apa. Artinya dalam 7 putaran tawaf, Bapak Ibu sekalian, maka doanya itu tidak ditentukan apa. Bebas kita mau mendoakan sesuatu yang kita hajatkan. Atau kita ingin berzikir dengan zikir yang paling mudah bagi diri kita. Atau membaca pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cukup baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Satu-satunya doa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi adalah di satu titik disebut dengan sudut atau rukun yamani. Sudut sebelum Hajar Aswad. Sampai ke sudut Hajar Aswad membaca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan dan ajarkan yang berkaitan dengan tawaf. Sisanya maka kita boleh berdoa dengan doa yang kita butuhkan. Kita butuh untuk minta ampun sebanyak-banyaknya. Kita butuh untuk minta kesehatan. Kita butuh untuk minta apa yang kita hajatkan. Tadi ingat Bapak Ibu bahwa kita diberikan doa yang lebih mustajab dari hari-hari yang lain ketimbang di luar hari kita berumrah. Ini adalah momen terbaik untuk Bapak Ibu minta apa yang Bapak Ibu ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita tidak bisa diseragamkan. Maka dari itu Bapak Ibu perlu untuk persiapkan apa nih kira-kira yang ingin diminta dan dimunajatkan kepada Allah dalam doa-doanya ketika di hadapan Ka'bah nanti. Tentu kami akan ingatkan, kami akan sedikit beritahu tentang beberapa referensi doa ketika di sana, ketika persiapan Bapak Ibu bisa kita bicara, tapi kita tidak akan artinya 100% harus mengekor. Karena Bapak Ibu, umrah ini bukan ibadah berjamaah, umrah ibadah masing-masing yang perlu kita perhatikan masing-masing. Artinya kita perlu khusyuk, perlu jaga apa yang kita baca itu perlu betul-betul kita fahami dan kita pelajari sebaik mungkin. Ya. Kemudian juga ketika laki-laki ini tawaf ini dia dengan posisi kain ihram yang seperti ini. Ini disebut dengan iltiba. Artinya membuka bahu kanan, ya, membuka bahu kanan. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk laki-laki di 3 putaran pertama berlari-lari kecil atau melakukan rommel istilahnya. Tapi ini kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan maka tidak perlu dipaksakan. Setelah selesai dari rangkaian tawaf, melakukan sunnah setelah tawaf. Sunnahnya adalah melakukan sholat 2 rakaat sejajar dengan makom Ibrahim yang ini nih tadi. Atau berhadapan dengan pintu Ka'bah. Nanti kita ke bagian tempat sholat, melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya yang singkat saja, membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kemudian setelah itu meminum air zam-zam. Ini juga bila memungkinkan meminum air zam-zam. Ini sunnah ya Bapak Ibu. Jadi seandainya kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka boleh saja dilewat dan langsung masuk ke rukun selanjutnya. Tapi semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sunnah ini sehingga kita memiliki peluang pahala yang lebih maksimal ya. Kemudian langsung lanjut ke rukun yang selanjutnya, rukun yang ketiga yaitu sa'i. Selesai tawaf, selesai sholat 2 rakaat, selesai minum air zam-zam, menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali balik. Dimulainya dari Bukit Sofa, diakhirinya di Bukit Marwah. Ingat ini Bapak Ibu. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Jadi tempat dimulainya dengan tempat finishnya ini berbeda.
Beda dengan tawaf tadi. Kalau tawaf kan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, startnya sama, finishnya sama. Tapi kalau sa'i beda. Sa'i ini startnya di Sofa, berakhirnya di Marwah. Ya, kurang lebih begini gambarannya. Jadi dimulai dari Bukit Sofa, dan dari Sofa ke Marwah dihitung satu, Marwah ke Sofa dihitung dua, Sofa ke Marwah dihitung tiga, Marwah ke Sofa dihitung empat, dan terus sampai ke tujuh. Jadi finishnya di Marwah. Ya, selama Sofa dan Marwah ini juga dianjurkan untuk tadi membaca zikir, membaca salawat, membaca doa-doa terbaik. Dan di setiap titik dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah dianjurkan untuk berdoa, bermunajat. Nanti ada momen di mana kita dianjurkan berdoa di sana. Nanti kami ingatkan juga apa yang perlu dibaca, dari zikir apa yang perlu dibaca, dan kami ingatkan ketika ada kesempatan untuk berdoa. Walaupun di Bukit Sofa dan Marwah ketika kondisinya sedang sangat ramai, sulit untuk kita berhenti berlama-lama dan berdoa. Jadi nanti dilihat dari situasi dan kondisinya, mungkin bisa jadi hanya lewat atau berhenti hanya beberapa menit saja. Di lintasan antara Sofa dan Marwah ada lampu berwarna hijau di bagian atap, disebut dengan Batnul Wadi. Ya, dan lampu hijau ini menandakan bahwa untuk laki-laki itu perlu melakukan yang namanya lari-lari kecil lagi atau romel. Ya, lari kecil saja. Untuk ibu-ibu tidak perlu. Kemudian nanti ada bacaan khusus Allahumma gfir warham innaka antal a'azzul akram, ya, atau dengan doa yang versi panjangnya, ada beberapa doa-doa yang juga diajarkan oleh para sahabat. Nah, ini adalah ketika rangkaian sa'i, ya. Kemudian dimulai tadi ketika menuju ke Bukit Safa itu membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Ini doa ini dibaca ketika menuju Bukit Safa. Nanti insya Allah kami akan ingatkan dalam praktek dan perjalanannya menuju Bukit Safa. Ya, kemudian di Bukit Safa dan di Bukit Marwah nanti akan membaca ini takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu ada momen untuk berdoa. Ya. Sampai selesai dari sa'i dari Safa Marwah, Marwah Safa, sampai berakhir di Marwah. Ya, dan berakhir di Marwah tidak perlu sholat sunnah lagi. Beda dengan tawaf tadi. Tawaf ada sholat sunnah. Tapi kalau sa'i tidak ada sholat sunnah. Langsung lanjut ke rukun terakhir sebagai penutup, yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mengambil sebagian dari rambut kepala. Tahallul itu adalah finishnya umroh kita. Ibarat dalam sholat adalah salamnya. Berapapun rokaat yang kita laksanakan dalam sholat kita, kalau belum ketemu salam sudah batal, sudah diselesaikan, maka belum selesai sholatnya. Ya, belum dianggap selesai sholatnya. Harus sampai salam. Begitu juga umroh. Umroh perlu ditutup dengan tahallul. Kalau kita belum tahallul, maka belum dianggap selesai umrohnya. Dan masih berlaku larangan-larangan ihram pada kita. Tapi kalau selesai tahallul, maka kita kembali halal. Kembali menjadi halal dari hal-hal yang diharamkan sementara selama berihram. Dilakukan dengan mengambil sebagian dari rambut kepala, dan laki-laki punya dua pilihan, yaitu memotong antara halak, yaitu rambutnya dihabiskan seperti yang ada di foto, atau koser, mengambil sebagian rambut atau memotong sebagian rambut. Untuk laki-laki semakin banyak yang diambil dari rambut maka semakin afdol. Berbeda dengan perempuan, maka perempuan hanya cukup mengambil dari ujung rambut sepanjang ruas jari atau sepanjang kuku sini untuk mengambil dari ujung rambutnya. Dan perlu diperhatikan agar ya betul-betul untuk menjaga aurat nih ibu-ibu sekalian, dan jangan sampai apa namanya istilahnya tertipu dengan mengambil tawaran-tawaran nih. Biasanya nanti di Bukit Marwah ada orang yang menawarkan gunting, itu adalah modus Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan kita agar mereka minta bayaran. Jadi kalau mau memang potong, dan tidak menjadi syarat untuk tahalul itu harus di Bukit Marwah. Artinya tahalul bisa saja di hotel atau di tempat-tempat lain ketika di Marwah kurang kondusif.
dalam rangka untuk melaksanakan tahallul. Kemudian untuk yang bapak-bapak juga punya pilihan ya ketika memang ingin dihalak, maka tidak mungkin untuk dilakukan di Bukit Marwah. Pastinya mungkin kita akan menuju ke tempat cukur atau barbershop terdekat untuk melaksanakan tahallul. Begitu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Ketika selesai dari tahallul maka tuntaslah rangkaian ibadah umroh Bapak Ibu sekalian dan kita semua, dan semoga Allah mudahkan Bapak Ibu selamat mempelajari, menghayati dan mengamalkan materi manasik umroh yang kami sampaikan pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami jelaskan. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat terlebih dahulu, bisa ditampung ya nanti ketika di manasik pertemuan di hari H, insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya. Karena malam ini ada pembahasan lagi yang juga cukup penting dan butuh perhatian dari kita semua, yaitu pembahasan berkaitan dengan teknis perjalanan yang insya Allah akan disampaikan oleh perwakilan dari grup ya, Wafdullah Group ya, perwakilan dari Wafdullah Group kepada Mas Yafi. Oke. Kapan titik sudah ihram pada perempuan? Taib. Ya, izin menjawab sedikit sebelum Mas Yafi mungkin bersiap-siap ya, bahwa titik dari perempuan dianggap berihram adalah ketika sudah membaca labbaik Allahumma umratan, sama seperti laki-laki ya, ketika sampai di mikot nanti. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan lain bisa ditampung terlebih dahulu agar insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan offline kita berkaitan juga dengan apa-apa yang berhubungan dengan umroh. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, itu kita akan pemantapan sebelum hari H. Nanti sampai di Madinah insya Allah kita juga pemantapan lagi ya. Sebelum hari H kita betul-betul berangkat umroh. Sampai kita berangkat umroh, mudah-mudahan Allah lancarkan dan beri ketenangan agar ibadah umroh kita bisa maksimal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Yafi untuk penjelasannya terkait dengan perjalanan ya atau teknis perjalanan umroh kita. Ya, Baik, betul, insya Allah. Ya. alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al Ustadz Arif Rahman atas penyampaian manasiknya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman menjadi bekal baik untuk kita semua dan para jamaah sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ustadz Arif, bahwa sesi tanya jawab terkait ibadah mohon ditulis dan ditampung agar bisa ditanyakan nanti saat di manasik offline di Hotel Citadens insya Allah ya. Kemudian atau jika memang urgent sekali silahkan ditanyakan nanti di akhir sesi setelah sesi teknis. Baik Bapak Ibu, saya lanjut agar membarokahkan waktu. Saya lanjut kepada sesi teknis insya Allah akan saya sendiri yang menyampaikan. Baik, bismillah Bapak Ibu, izin saya share screen-nya ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, di depan Bapak Ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan panduan teknis keberangkatan Jamaah Umroh 12 Oktober 2025, program Umroh 9 hari. Nah, sekarang di depan Bapak Ibu adalah rekomendasi bawaan. Rekomendasi bawaan di sini sudah kami sesuaikan ya Bapak Ibu ya, untuk selama perjalanan safar umroh Bapak Ibu nantinya. Nah, rekomendasi bawaan di sini bisa Bapak Ibu baca kembali nanti di grup. Di sini saya akan bacakan secara singkat. Laki-laki dan perempuan ya, nomor 1 baju koko atau gamis untuk sholat. Baju gamis atau kerudung panjang atau juga mukena untuk sholat yang wanita. Di sini setel 2 sampai dengan 5 setel. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing. Nomor 2 yang laki-laki sarung, yang perempuan ada mukena. Ini 1 setel namun mungkin 2 setel ya, jangan 1 setel Bapak Ibu.
karena khawatir nanti kotor atau terkena najis kan, jadi bisa ada gantinya. Jadi minimal bawa 2 Bapak Ibu ya, untuk mukena dan sarung. Nomor 3, kaos untuk tidur atau untuk istirahat. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jika memang 2 sampai 5 setel kurang, Bapak Ibu bisa membawa lebih dari ini, silahkan. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada kain ihram. Yang untuk laki-laki nomor 4 kain ihram dan mukena, bisa mukena yang untuk ikhwan akhwatnya bisa mukena atau baju gamis. Yang kain ihramnya laki-laki yang sudah kami berikan, yang akhwatnya untuk umrohnya bisa pakai mukena yang kami berikan atau bisa pakai baju gamis masing-masing. Saran dari kami, jika ingin memakai baju gamis sendiri atau memakai mukena sendiri, berwarna yang gelap, tidak menerawang, seperti warna putih, warna pink, warna kuning, itu terlalu mencolok Bapak Ibu ya. Baiknya yang akhwat menggunakan pakaian yang warna-warna gelap atau hijau, hijau lumut, hijau botol, biru dongker, navy, nah, dan selain sebagainya. Lebih baik lagi hitam Bapak Ibu, lebih afdolnya, agar tidak menerawang sama sekali. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nomor 5 ada jaket atau sweater. Ini bawa satu style, insya Allah cukup Bapak Ibu ya, hanya satu. Kemudian nomor 6 handuk mandi. Nah, handuk mandi juga Bapak Ibu silahkan bawa ya satu, walaupun memang nanti akan disediakan oleh hotel di Mekah dan Madinah. Pastinya di hotel akan disediakan alat mandi dan juga handuk. Namun kami sarankan seluruh jamaah tetap membawa handuk masing-masing sendiri, agar tidak jika memang nanti ada kendala dari hotel, handuk belum datang atau handuk sedang restock, itu tidak terjadi Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu membawa handuk masing-masing seperti itu. Alat mandi juga Bapak Ibu seperti sikat gigi, kemudian sabun, itu bisa silahkan bawa masing-masing juga lebih baik. Kemudian Bapak Ibu nomor 7 celana dalam atau daleman ya Bapak Ibu, silahkan. Ini minimal bawa 6 style atau lebih, disesuaikan dengan masing-masing. Nomor 8 disposable underwear. Disposable underwear ini adalah celana dalam sekali pakai Bapak Ibu. Biasanya di supermarket sudah banyak ya, Superindo, Indomaret, Alfamart, itu insya Allah semuanya sudah banyak yang menjual disposable underwear. Namun disposable underwear ini tidak wajib Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu belum pernah pakai dan nggak mau pakai untuk celana dalam sekali pakai, karena bahannya juga kurang enak ya. Namun biasanya karena untuk safar umroh ini enak Bapak Ibu jika ingin bawa celana dalam sekali pakai, jadi nggak perlu menu-menuhin koper ya untuk bawa dalaman lebih. Namun jika memang nggak suka pakai celana dalam sekali pakai dan tidak mau coba, tidak apa-apa pakai dalaman pribadi. Kemudian nomor 9, perawatan wajah dan tubuh seperti pelembab, kemudian skincare, hand body, sunblock, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini harap dibawa karena cuacanya memang Alhamdulillah sudah tidak terlalu panas, namun kalau siang hari masih cukup panas Bapak Ibu. Mirip-mirip sama Jakarta insya Allah cuacanya, nggak jauh beda. Masih di bawah 40 derajat ya, nggak sampai 40 derajat, insya Allah 38, 37, 38 derajat. Itu puncak panasnya segitu insya Allah Bapak Ibu saat ini, karena cuacanya sudah tidak panas. Itu pun di siang hari ya, kalau dia malam hari insya Allah sudah tidak panas. Namun Bapak Ibu boleh bawa pelembab, seperti Vaselin Bapak Ibu ya, insya Allah yang ibu-ibu lebih mengerti dari saya nih. Pelembab-pelembab untuk wajah, untuk bibir, untuk kaki ya, untuk telapak kaki atau siku-siku, semuanya bisa boleh dipakai pelembab wajah agar tidak terlalu kering. Bibir biasanya paling sering Bapak Ibu pecah-pecah nih kalau di siang hari saat sedang city tour, itu bisa banget nanti dibawa. Kemudian nomor 10 obat-obatan kesehatan seperti tolak angin, vitamin C, Panadol, dan obat lain sebagainya. Atau Bapak Ibu yang memang aktif meminum obat harian, boleh dibawa. Atau juga nanti ada Bapak Ibu yang memang suntik insulin sebelum makan. Itu nanti dikonsultasikan ke kami, panitia dari Wafdullah, Mas boleh nggak bawa ini, bawa suntikan ini. Nanti difotokan barangnya, chat ke saya Japri. Saya selaku admin yang sering kirim informasi nantinya di grup. Yang tadi kirim informasi terkait manasik itu juga saya pribadi. Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh Japri saya juga boleh, silahkan. Nah, kemudian nomor 11 kaos kaki. Nah, ini disesuaikan ya. Yang akhwat terkhusus memang biasanya yang akhwat kaos kakinya butuh lebih banyak. 2 sampai 3 setel ini
kemungkinan cukup, namun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sekiranya 9 hari untuk safar umroh cukup nggak sih kalau 3 setel? Insya Allah cukup Bapak Ibu. Tapi kalau memang suka ganti setiap hari, boleh dipersilakan bawa 7 setel atau 5 setel insya Allah. Kemudian nomor 12, kacamata hitam. Ini tentatif Bapak Ibu ya, silahkan kalau mau bawa silahkan. Kalau tidak bawa juga nggak apa-apa, ini hukumnya sunnah, nggak wajib bawa kacamata hitam. Tapi memang kalau mau bawa silahkan, karena di siang hari saat city tour nantinya ini matahari cukup terik, cukup silau, biar nggak mengganggu mata, nggak sakitin mata, boleh bawa kacamata hitam. Kemudian nomor 13, alat cukur Bapak Ibu. Alat cukur mungkin gunting kecil ya cukup, atau dan gunting kuku untuk menggunting kuku. Ini insya Allah cukup, nggak perlu bawa, yang laki-laki nggak perlu bawa alat cukur yang mesin ya, yang untuk ngebotak nggak perlu. Nanti manfaatin barbershop di sana. Yang mau tahalul insya Allah nanti bareng-bareng dengan Ustadz Arif. Mau tahalul biasanya harganya 10 real per kepala. Yang laki-laki mau botak pelontos nanti insya Allah bareng-bareng dikoordinir dengan Ustadz Arif, bareng-barang ke barbershop untuk tahalul. Karena tahalul afdolnya menggunakan pisau atau silet Bapak Ibu ya, jadi dikerok sampai habis. Kalau pakai mesin biasanya masih ada sisa-sisa beberapa mili. Seperti itu. Kemudian nomor 15, nomor 14, charger handphone Bapak Ibu. Silahkan harus bawa ya, yang membawa handphone. Nomor 15, power bank. Power bank ini maksimal 10.000 mah Bapak Ibu ya, 10.000 mAh. Jangan lebih dari 10.000 mAh. Ini juga sunnah, bagi yang ingin membawa power bank silahkan, nggak mau bawa juga nggak apa-apa. Karena insya Allah nggak kehabisan baterai, di pesawat bisa charger, nanti selama city tour bis juga bisa ngecas. Jadi insya Allah nggak kehabisan baterai, nggak sampai mati ya HP-nya. Karena di setiap titik bisa ngecas HP. Bahkan di ruang tunggu pun nanti di bandara banyak juga casan. Kemudian nomor 16, Al-Quran Pocket Bapak Ibu. Disesuaikan jika ingin ngaji, baca Quran di dalam pesawat, boleh bawa Al-Quran Pocket kecil, atau yang ingin menggunakan smartphone, handphone cukup, insya Allah bisa. Kemudian nomor 17, botol semprotan kosong. Nah, nanti ini bisa dimanfaatin untuk Bapak Ibu isi air zam-zam. Jadi saat sedang sholat 5 waktu atau saat sedang city tour, bibirnya kering, wajahnya kering, bisa disemprot air zam-zam Bapak Ibu. Tapi jangan di saat terik matahari ya. Tetap aja karena kulit disemprot air pas titik terik matahari nggak sehat juga. Kemudian payung lipat Bapak Ibu, ini boleh bawa, boleh enggak. Insya Allah juga belum musim hujan, jadi nggak usah bawa juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian colokan stop kontak kaki 3. Colokan stop kontak kaki 3 ini adalah adaptor Bapak Ibu ya, maksudnya ya. Colokan yang untuk kaki 3, karena di Indonesia colokannya kaki 2 seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya contohkan pakai tangan. Kalau di Arab Saudi kakinya 3, di atas 1, di bawah 2 gitu. Nanti bagi Bapak Ibu yang nggak bawa colokan stop kontak kaki 3 atau adaptor kaki 3, nanti insya Allah ada hacksnya Bapak Ibu, biar tetap bisa ngecas, bisa dicolok kaki 2 ke kaki 3. Nanti biasanya gampang diajarin sama Mutawif dan tim handling saat di kamar hotel nantinya. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini harap diperhatikan ya, karena ini titik kumpul nanti di bandara dan di hotel manasik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bapak Ibu, gambar di samping belum saya edit, nanti saya edit ya. Titik kumpul, sebentar Bapak Ibu, biar nggak ke distract ya. Nah, di kumpul Bapak Ibu, insya Allah manasik umroh berlokasi di Hotel Citadens Connect Airport, Sabtu 11 Oktober 15.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti kita akan berkumpul Bapak Ibu hari Sabtu 11 Oktober jam setengah 4 sore 15.30. Lokasinya di Hotel Citadens Connect Airport. Nah, ini berkumpul titik kumpul kedua kita Bapak Ibu ya. Nanti kita akan adakan manasik offline di Hotel Citadens Connect Airport. Insya Allah manasik akan bersama Ustadz Arif Rahman kembali. Nanti kita berkumpul, Bapak Ibu sudah membawa seluruh koper dan alat-alat barang-barang yang ingin dibawa saat safar umroh nantinya. Jangan lupa juga membawa paspornya Bapak Ibu. Kemudian titik kumpul selanjutnya adalah Airport Soekarno-Hatta, masih hari Sabtu jam 8 malam. Insya Allah Bapak Ibu setelah selesai manasik di Hotel Citadens Connect, Bapak Ibu berkumpul pertama di Hotel Citadens jam setengah 4 sore, kemudian manasik sampai sholat isya. Setelah sholat isya kita
bersama-sama berangkat menuju bandara menggunakan bis dari hotel. Nanti insya Allah sudah include Bapak Ibu yang ikut manasik, semuanya kita berangkat dari hotel bareng-bareng menggunakan bis dari hotel menuju bandara. Nanti Bapak Ibu yang dari luar kota atau yang tidak hadir dalam manasik, wajib sudah berkumpul di Airport Soekarno-Hatta pukul 8 malam, tanggal 11. Jadi kita kumpul tanggal 11 Bapak Ibu ya, bukan tanggal 12. Karena flight kita tanggal 12 pukul 00.40 atau dini hari jam 1 kurang. Jadi Bapak Ibu berangkat jam setengah 1 kurang, udah masuk tanggal 12 Oktobernya. Jadi kita berkumpul dari tanggal 11 Oktobernya. Insya Allah info ini akan kami share lagi nanti di grup, akan kami ingatkan titik kumpul by list tulisan dan Google Maps-nya insya Allah akan kami ingatkan. Hamin 1 nanti Hamin 2 akan kami buka grupnya dan akan kami ingatkan ke Bapak Ibu untuk titik kumpul kembalinya. Baik, Bapak Ibu, selanjut ini adalah dress code keberangkatan. Nah, dress code atau seragam keberangkatan Bapak Ibu yang sudah menerima batik dari kami yang sudah dijahit, silahkan digunakan nanti saat manasik tanggal 11 Oktober ya. Saat berkumpul di Hotel Citadens bisa langsung gunakan dress code atau batik seragam yang sudah kami berikan. Digunakan Bapak Ibu ya, agar demi keseragaman bersama. Nih kan bagus kalau seragam semuanya nanti foto di bandara seperti ini bagus saat kegiatan. Nah, untuk kostum ini, untuk dress code seragam batik ini hanya digunakan saat berangkat Bapak Ibu. Saat kegiatan di sana nggak perlu. Jadi Bapak Ibu, kami harap seluruhnya menggunakan dress code yang sudah kami berikan kain batiknya. Jika sudah dijahit, silakan dipakai. Jika memang mepet, belum sempat jahit karena sibuk kerja atau sibuk lainnya, Bapak Ibu nggak sempat jahit, nggak apa-apa, nggak digunakan. Mungkin tapi tetap dibawa dileherkan ya Bapak Ibu, dijadikan syal seperti itu. Baik, saya lanjut. Bagasi jamaah. Seluruh jamaah mempersiapkan koper dan memberi nama lengkap sesuai nama paspor. Nah, contoh di gambar sini ya Bapak Ibu ya, koper besar diberi nama di sini atau di atasnya boleh. Koper besar dan koper kecil nih. Di gambar kiri juga ada. Di atasnya kecil seperti ini boleh, atau Bapak Ibu memberi nama di depannya menggunakan stiker atau dilaminating atau ditulis spidol aja juga boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup memberi nama kecil juga nggak apa-apa, nanti agar memudahkan kita, tim dari Wafdullah memberikan tag bagasi nama sesuai nama lengkap Bapak Ibu. Nanti kita akan berikan tag bagasi juga, namun agar mempermudah kami, Bapak Ibu sudah memberi namanya terlebih dahulu. Koper besar dan koper kecil semuanya diberi nama sesuai nama paspor Bapak Ibu, seperti itu. Baik, aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kg, bawaan kabin 7 kg. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat 50% dari jumlah jamaah. Nah, kemudian jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke dalam pesawat. 2 koper masuk ke bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Baik Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan ya. Jumlah koper Bapak Ibu 2. Kemudian koper besar maksimal beratnya 23 kg dan koper kecil maksimalnya 7 kg. Nah, bagi jamaah sekalian yang ingin membawa koper kecil ke dalam kabin boleh. Namun tidak boleh seluruh jamaah membawa koper kecil ke atas pesawat. Baiknya jamaah menyetorkan dua koper besar dan koper kecil disetorkan ke bagasi. Kenapa Mas? Karena nanti saat Bapak Ibu memberikan koper di Jakarta ke kami, besar dan kecil, kami akan berikan koper Bapak Ibu di depan kamar masing-masing nantinya, di depan kamar Hotel Madinah masing-masing. Seperti, maaf Bapak Ibu ini tertutupan ada gambar ya, sebentar. Nah, baik, saya lanjut ya. Untuk gunting kuku, dan alat tajam lainnya wajib masuk ke bagasi. Kemudian cairan yang melebihi 100 ml wajib masuk juga ke koper bagasi atau koper besar. Powerbank 10.000 mAh wajib dibawa ke kabin. Nah, Bapak Ibu yang membawa gunting kuku, pisau, silet, cutter, semua alat tajam wajib masuk ke dalam koper besar ya. Juga begitu cairan, sabun yang melebihi 100 ml, sampo, odol atau yang lain-lain yang
benda cair melebihi 100 mili wajib masuk koper besar juga. Nah, Bapak Ibu yang membawa power bank maksimal 10.000 mAh wajib ditaruh di tas lempang, jangan ditaruh di koper ini. Koper kecil, koper besar nggak boleh naruh elektronik. Power bank, laptop, handphone, apapun itu yang ada baterainya nggak boleh ditaruh di koper. Koper besar, koper kecil hanya untuk pakaian, benda-benda lainnya selain benda-benda elektronik seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ingin membawa laptop atau elektronik lainnya silahkan membawa pakai tas sendiri. Tas laptop biasanya banyak tuh yang dijinjing. Atau tas ransel boleh, namun nggak boleh besar-besar untuk membawa laptop saja. Baik, saya lanjut. Aturan seat grup umroh. Tiket grup umroh Saudi Airlines atau grup umroh, aturan dasarnya adalah random seat, tidak bisa request berurutan. Khusus di Jakarta, tim handling akan memfasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Namun kadang tetap tidak berurutan. Teknisnya, ketika sudah duduk rapi di dalam pesawat, baru saling bertukar. Ketika kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja diberlakukan check-in counter maskapai secara mandiri. Tiap jamaah akan antri satu persatu untuk profiling bagasi dan tiket oleh petugas. Baik, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Tiket grup umroh atau seat pesawat grup umroh umumnya tidak bisa request Bapak Ibu, namun karena di Wafdul Travel menggunakan tim handling, insya Allah Bapak Ibu sudah kami bookingkan, sudah kami fasilitasi berurutan sesuai keluarganya masing-masing nanti duduk di dalam pesawat. Suami dengan istrinya, dengan anaknya, kemudian keluarga semua, bapak, ibu, anak, semua berdekatan, sepupu dengan kakak, dengan lain-lainnya. Insya Allah sudah kami susun dengan sesuai keluarga masing-masing, sesuai daftarnya masing-masing. Insya Allah semoga tidak tertukar Bapak Ibu ya. Namun nanti saat kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja Bapak Ibu check-in counter masing-masing secara mandiri, bisa juga tidak kami requestkan. Nah, jika tertukar di dalam pesawat, teknisnya nanti Bapak Ibu duduk rapi dulu sesuai boarding pass. Insya Allah akan dibantu oleh Mutawif untuk bertukar seatnya di dalam pesawat. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran handling di Indonesia. Nanti setelah manasik, koper Bapak Ibu akan kami bawa ke bandara dan kami check-in-kan. Ini gambarannya ya, Bapak Ibu. Jadi koper besar dan koper kecil disetor di Jakarta, kami check-in kan. Kemudian saat tiba di Arab Saudi, tiba di Jeddah, Bapak Ibu kopernya juga jika membawa koper besar dan kecil disetorkan ke bagasi, Bapak Ibu juga nggak perlu repot-repot bawa-bawa koper ke dalam pesawat. Semuanya sudah ada handling nih. Ini gambaran di Jeddah ya Bapak Ibu ya. Dan ini gambaran koper di sebelah kanan saya, gambarnya Bapak Ibu penghuni kamar 4120. Ini kopernya di depan. Nah, enak banget kan Bapak Ibu. Baiknya memang koper seluruhnya masuk ke bagasi pesawat. Jika jamaah ada yang membawa koper ke atas pesawat, ke kabin, dipersilahkan, namun memang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Jika ada yang tertinggal, itu menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah. Namun nanti akan diingatkan oleh Mutawif, oleh Setarif, insya Allah barang-barang Bapak Ibu jangan sampai tertinggal di dalam pesawat. Handphone, tas, sepatu, koper, apapun itu yang Bapak Ibu bawa ke kabin, insya Allah akan diingatkan oleh Mutawif. Nah, Bapak Ibu harap diperhatikan, Raudhoh sebagai alternatif untuk memasuki Raudhoh saat ini menggunakan aplikasi Nusuk. Rekomendasi pilihan tanggal untuk Raudhoh Senin 13 Oktober 2025. Yang laki-laki atau ikhwan jam 16 sore dan yang akhwat jam 9 malam. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ya. Peraturan terbaru musim 1447 Hijriah untuk memasuki Raudhoh adalah menggunakan aplikasi Nusuk. Insya Allah Bapak Ibu setelah Zoom ini akan kami share visanya dan tutorial menginstal aplikasi Nusuk. Untuk apa Mas? Agar Bapak Ibu bisa masuk Raudhoh. Karena saat ini kami sebagai penyelenggara, sebagai travel tidak bisa memfasilitasi 100% Bapak Ibu bisa masuk Raudhoh. Namun insya Allah kita ikhtiarkan seluruh jamaah bisa masuk Raudhoh. Namun sifatnya ikhtiar Bapak Ibu. Kami nggak bisa menjanjikan 100% seluruh jamaah dapat masuk Raudhoh. Raudhoh ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia Bapak Ibu ya. Tempatnya adalah di antara mimbarnya Nabi dan di antara rumah Nabi seperti itu. Insya Allah nanti akan dijelaskan juga oleh Ustadz Arif terkait Raudhoh ini di manasik offline. Namun setelah Zoom ini akan saya share
untuk visa Bapak Ibu dan tutorial menginstal aplikasi Nusuk untuk memasuki Raudhah. Setelah Zoom ini akan kami share langsung. Alhamdulillah, visa umroh Bapak Ibu sudah terbit semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah itinerary umroh. Nanti juga Bapak Ibu bisa baca kembali ya di grup. Saya akan bacakan secara singkat. Hari pertama, Bapak Ibu berkumpul di Hotel Citadens yang tadi jam 3:30 sore. Kemudian Bapak Ibu berkumpul kembali jam 8 malam di Soekarno-Hatta Terminal 3 G3. Kemudian Bapak Ibu proses profiling dan lain-lain. Bapak Ibu akan take off dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi pukul 00.40. Dan insya Allah Bapak Ibu akan tiba di Arab Saudi pukul 06.15 waktu Arab Saudi. Setelah Bapak Ibu tiba, keluar pesawat, proses imigrasi, kemudian menuju kota Madinah menggunakan bis. Kemudian Bapak Ibu setibanya di kota Madinah, check-in hotel Madinah, kemudian istirahat dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian lanjut hari kedua Senin 13 Oktober, Bapak Ibu kegiatannya City Tour kota Madinah. Nanti rutenya ada Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain. Dan ada beberapa destinasi yang tidak turun bis nanti Bapak Ibu. Akan dijelaskan saat di perjalanan City Tour nanti. Kemudian hari ketiga Bapak Ibu City Tour sekitar Masjid Nabawi. Nah, City Tour sekitar Masjid Nabawi adalah nanti ada beberapa tempat bersejarah Bapak Ibu. Ada makam Baki, kemudian ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, kemudian juga ada Masjid Gomamah, ada Sakifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan terkait sejarah-sejarah sekitar Masjid Nabawi oleh Mutawif Ustadz Arif Rahman Hakim. Insya Allah setelah City Tour selesai, setelah semua juga selesai kegiatan, Bapak Ibu bisa kembali ke hotel, istirahat, dan mempersiapkan fisik untuk umroh besoknya. Karena hari keempat, Bapak Ibu, tanggal 15 Oktober, hari Rabu, Bapak Ibu akan check out Hotel Madinah, kemudian menuju kota Mekah. Yang memilih paket super promo dari Madinah ke Mekah akan menggunakan bis, dan yang memilih paket silver dan platinum dari Madinah ke Mekah menggunakan kereta cepat seperti di sini ya. Insya Allah nanti dua-duanya akan dibimbing oleh ustadznya masing-masing. Kemudian saat tiba di Mekah, Bapak Ibu akan melaksanakan umroh secara berjamaah dan bersama-sama. Kemudian setelah selesai umroh, di malam hari Bapak Ibu istirahat. Dan lanjut ke hari kelima besoknya. Hari kelima, hari Kamis 16 Oktober, Bapak Ibu akan ada City Tour Kota Mekah. Rutenya nanti ada Jabal Sur, ada Jabal Nur, ada juga Arafah, Mina, Musdalifah. Di situ tempat di mana seluruh umat muslim berhaji nantinya. Bapak Ibu bisa napak tilas, kemudian juga ada Masjid Ji'ronah nanti rute terakhirnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin umroh badal umroh, membadalkan keluarganya yang sudah meninggal, yang sudah tua renta tidak mungkin sanggup untuk berangkat umroh, itu bisa dibadalkan. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa mengambil umroh atau niat umroh kedua untuk umroh badal. Bapak Ibu bisa ambil di Masjid Ji'ronah nanti atau di Masjid Tanim, Masjid Aisyah. Insya Allah umroh kedua juga masih akan dibimbing oleh Mutawif insya Allah. Kemudian hari ke-6 selanjutnya Bapak Ibu kegiatannya bebas. Sholat Jumat di masjid, yang perempuan juga bisa ikut sholat Jumat di Masjidil Haram. Insya Allah ada tempatnya, nanti ada softnya khusus perempuan. Kemudian setelah sholat Jumat Bapak Ibu kegiatannya bebas. Bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kemudian hari ke-7, hari Sabtu, insya Allah bagi jamaah yang memilih paket silver dan platinum akan City Tour kota Taif, dan jamaah yang memilih paket super promo kegiatannya bebas dimanfaatkan untuk istirahat di hari ke-7-nya, atau bisa dimanfaatkan untuk beli oleh-oleh nanti. Bisa diantar nanti sama Mutawif dan tim handling jika ingin beli oleh-oleh. Kemudian hari ke-8 Bapak Ibu, tanggal 19 Oktober, hari Minggu, Bapak Ibu check out Hotel Mekah. Nah, sebelum check out Hotel Mekah di pagi hari nanti Bapak Ibu kemungkinan akan diajak Mutawif untuk tawaf sunnah di Masjidil Haram di depan Ka'bah insya Allah. Kemudian setelah Bapak Ibu check out hotel, Bapak Ibu menuju Bandara Jeddah siang hari, kemudian Bapak Ibu akan take off menuju Jakarta pukul 5:30 sore atau 17.25. Kemudian Bapak Ibu akan tiba di Indonesia hari ke-9 Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Bapak Ibu akan tiba di Jakarta
07.35 atau setengah 8 pagi. Insya Allah setelah Bapak Ibu tiba di Jakarta, keluar dari pesawat, proses imigrasi, kemudian Bapak Ibu keluar ke konveyor, nanti akan bertemu dengan tim di Jakarta. Kemudian Bapak Ibu akan kami berikan, Bapak Ibu menuju gate exit umroh, menuju lounge umroh, akan kami berikan kotak, nasi kotak, makan pagi, sarapan pagi, dan sertifikat umroh. Sambil menunggu proses bagasi dan zam-zam Bapak Ibu keluar, kurang lebih Bapak Ibu menerima koper dan zam-zam kurang lebih 2 jam. Insya Allah setelah pembagian koper dan bagasi dan zam-zam, Bapak Ibu baru bisa menuju pulang ke kediamannya masing-masing. Alhamdulillah setelah itu kegiatan umrohnya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini hotel yang memilih paket hotel super promo. Madinahnya hotelnya di Golden Tulip Sahrin, Mekahnya di Nawazi Tower. Kemudian untuk hotel platinumnya, Madinahnya di Mias Hotel, Mekahnya di Pullman Zamzam, dan Asofa Tower 1. Seperti itu. Untuk paspor, selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider atau muasasah untuk menghindari pelanggaran keimigrasian Arab Saudi. Paspor akan diserahkan kembali pada saat kepulangan di Bandara Jeddah. Jadi nanti Bapak Ibu saat tiba di Bandara Jeddah, di dalam bis sambil menuju ke Madinah, insya Allah nanti Ustadz akan mengumpulkan paspor Bapak Ibu. Seluruh jamaah paspornya dikumpulkan dan identitas selama umroh digantikan dengan ID card. ID card resmi dari Kementerian Agama Indonesia. Nanti di ID card Bapak Ibu bisa di-scan, ada barcode-nya, ada foto Bapak Ibu di ID card tersebut. Jika di-scan nanti keluar umroh bersama Travel Wafdullah, Bapak Ibu namanya siapa, pakai hotel apa aja di Mekah dan Madinahnya, seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, ini perkiraan cuaca Bapak Ibu. Perkiraan cuaca selama di Madinah dan di Mekah. Ini saya kutip dari Google Bapak Ibu ya, bisa jadi meleset juga. Kalau dilihat dari perkiraan cuaca di sini, siang hari sudah cukup tidak terlalu panas, namun masih panas Bapak Ibu ya, 37 derajat nih, tertinggi 37 derajat. Ini mirip sama Jakarta Bapak Ibu, sama persis insya Allah. Kalau di malam hari 26 sampai 27 derajat. Insya Allah nggak terlalu panas ya, mirip-mirip sama Jakarta lah. Namun memang cuaca di Arab Saudi ini beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia negara yang lembab, negara yang iklim tropis. Jadi kita kalau panas, kalau keringetan, gerah, berair. Kalau di Arab Saudi enggak Bapak Ibu. Dia kering, panas, kering. Jadi larinya ke kulit, bibir pecah-pecah, kulit kering nih di siku-siku. Itu jadi Bapak Ibu jangan lupa membawa pelembab atau Vaseline nanti ya. Membawa peralatan skincare dan lain-lain. Nah, kepulangan ke tanah air. Insya Allah pada hari Senin 20 Oktober 2025 jam 7.35 kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Setelah proses imigrasi, cukai jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia, kemudian air zam-zam 5 liter diproses oleh pihak maskapai setelah seluruh bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 2-3 jam Bapak Ibu. Jadi mohon kerelaan waktunya saat Bapak Ibu tiba di Jakarta, mohon kerelaan waktunya untuk menunggu koper dan bagasi Bapak Ibu. Nanti sambil menunggu kita akan berikan sarapan pagi dan sertifikat umroh ke seluruh jamaah. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu lama nunggunya, nggak berasa 1-2 jam tuh nggak berasa insya Allah menunggu bagasi dan zam-zam. Kemudian setelah proses bagasi dan zam-zam selesai dibagikan, insya Allah Bapak Ibu bisa kembali ke kediaman yang masing-masing. Semoga Allah karuniai ibadah umroh kita semua dengan umroh yang makbul dan mabrur. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, paket data internet Bapak Ibu di sini adalah gambaran ya Bapak Ibu ya. Sekira-kiranya harga paket data internet estimasi 300.000 sampai 350.000 rupiah. Nanti Bapak Ibu bisa beli paket datanya sendiri saat di manasik saja Bapak Ibu, saat di bandara. Jangan beli dari hari ini karena mubazir. Nggak kepake, harinya kebuang. Nanti Bapak Ibu bisa beli kuotanya di bandara atau saat manasik. Insya Allah nanti saya bantu untuk beli kuota internet ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai beli kuota internet, nanti insya Allah dibantu, nanti kita aktifkan roamingnya di HP Bapak Ibu masing-masing. Jadi saat Bapak Ibu landing di Jeddah,
internetnya bisa langsung Bapak Ibu gunakan, bisa langsung WA-an jadi dengan keluarga di Indonesia. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, Insya Allah cukup ya, Insya Allah sekiranya ini adalah penyampaian teknis, panduan teknis untuk seluruh jamaah pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, kami akan buka sesi tanya jawab setelah ini. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya, silahkan bertanya via chat atau dibuka voice-nya boleh terkait teknis dan ibadah umroh silakan. Saya jawab yang via chat dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kapan titik ihram pada ini tadi udah ya? Saat ini apakah audio Hajj bisa digunakan? Karena untuk doa-doa belum hafal. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan ya oleh Ustadz Arif, bahwasannya ibadah umroh ini adalah ibadah yang mandiri, ibadah sendiri-sendiri. Namun insya Allah akan tetap dibimbing. Untuk doa umroh sendiri nanti akan dijawab oleh Ustadz Arif ya, apa aja doa yang wajibnya. Namun insya Allah doa-doa umroh tidak banyak wajibnya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu bisa siapkan. Karena audio Hajj saat ini audio transmitter belum dibolehkan Bapak Ibu oleh Kementerian Arab Saudi. Wafdullah sendiri sudah menyiapkan sebanyak 200 audio transmitter agar Bapak Ibu bisa gunakan nanti saat di sana. Namun itu tentatif Bapak Ibu bisa digunakan atau tidaknya nanti menyesuaikan kebijakan saat Bapak Ibu umroh. Seperti itu. Untuk adaptor dan kabel, boleh masukkan bagasi Ustadz? Boleh, karena adaptor dan kabel tidak ada baterainya. Boleh bawa koper ekstra selain koper dari umroh kah? Tidak bisa Bapak Ibu. Koper dua yang sudah kami berikan, tidak boleh ada tambahan koper. Koper besar satu, koper kecil satu. Kemudian untuk uang cash baiknya minimum berapa ya Ustadz? QRIS atau hanya Mastercard saja bisa dipakai cashless ya? Untuk uang cash, Bapak Ibu bisa disesuaikan ya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya jarang jajan, biasanya saya bawa 600 sampai 1000 real cukup Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu bisa tukar di Indonesia, di bank, atau di money changer. Atau Bapak Ibu yang nggak bawa uang real sama sekali, nanti bisa tukar juga di sana ada money changer. Atau bisa tarik tunai langsung di ATM sana. Bisa pakai kartu ATM yang ada Mastercard-nya, ada visanya, seperti itu. Pak Ustadz, mohon petunjuk untuk pengisian aplikasi nusuknya. Baik Bapak Ibu, saya sambil kirim ya. Saya sambil kirim, sambil Bapak Ibu bertanya silakan. Tadi saya janji soalnya ya, sampai ini, sampai sama nasib selesai akan saya kirim. Saya sambil kirim ya, saya kirim. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bentar Bapak Ibu saya cek dulu ya.
Baik Bapak Ibu, sudah saya kirim ya untuk tutorial menginstal aplikasi Nusuknya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin insya Allah sudah cukup jelas ya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Mungkin saya akan tunggu 3 menit lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk menginstal aplikasi Rodo, untuk menginstal aplikasi Nusuk, sudah saya kirim di grup. Nanti bisa Bapak Ibu coba ikuti panduannya ya. Insya Allah di sini sudah cukup jelas, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Bagi jamaah yang lansia atau yang tidak menggunakan handphone, insya Allah nanti saya akan bantu saat manasik offline untuk menginstal aplikasi Rodohnya. Seperti itu Bapak Ibu, Alhamdulillah. Baik, insya Allah semuanya sudah cukup jelas. Nanti kita akan bertemu kembali hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul setengah 4 sore, insya Allah. Baik Bapak Ibu, jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Juga kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, mari sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Waalaikumsalam silakan warahmatullahi istirahat. wabarakatuh.